Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Hari ini saya akan membahas soal yang sudah saya berikan ke kalian. Soal tentang teks cerita inspiratif. Di sini saya punya satu teks cerita inspiratif yang sudah kalian baca dan kalian kerjakan. Judulnya Mau Membantu Malah Kena Hukuman. Di materi sebelumnya saya ngomong ada satu cerita, misalnya ada teman yang nyontekin temennya lain dan malah kena masalah padahal dia niat membantu. Itu adalah dari cerita ini. Kalau kalian membaca sampai selesai dan bisa mengerjakan semuanya, berarti kalian bisa bisa memaknai cerita ini dengan baik, memahami apa maksudnya, mendapat pelajaran yang sudah ada di dalam cerita ini. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa tema cerita yang telah kamu baca tersebut? Di sini saya jawab dengan simpel, yaitu dampak asal membantu. Intinya, jawaban yang benar adalah jangan asal membantu teman lah. Jangan asal membantu. Kita harus tahu apa yang kita bantu itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Itu aja sebenarnya. Jadi jawabannya tergantung dari bahasa kalian masing-masing juga nggak apa-apa. Yang penting intinya sama, yaitu dampak asal membantu. Intinya adalah kita tidak boleh gampang membantu orang. Kita harus tahu tujuan ini baik apa buruk, seperti itu. Yang kedua, siapa saja tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut dan bagaimana wataknya. Di sini ada 3 tokoh yang sudah saya simpulkan. Yang pertama adalah tokoh aku. Tokoh aku di sini digambarkan sebagai tokoh yang suka membantu karena dia memberikan contekan kepada temannya ini. Terus polos dan penakut. Polosnya itu ditunjukkan dengan bagaimana dengan polosnya dia, ya udah ini pekerjaanku, kamu lihat guys, itu dengan sangat dengan polosnya dia memberikan kayak contekan itu. Penakutnya itu dia, lalu yang sifat penakut itu dia tunjukkan ketika istilahnya apa ya, disidang sama gurunya. Jadi ketika gurunya tanya, dia takut sekali, dia merasa aku salah, aku penuh dosa. Nah disitu sifat penakutnya kelihatan. Tokoh kedua itu adalah Tina. Tina digambarkan sebagai tokoh yang malas. Kenapa saya bilang malas? Di situ disebutkan bahwa Tina itu, wah aku nggak bisa nih, aku nyontek aja ini. Karena yang pertama kali membuat insiden ini terjadi adalah Tina. Tina ngomong, aku nggak bisa, aku nyontek kamu ya. Itu bisa disimpulkan bahwa oh Tina ini malas belajar. Nggak mungkin lah kalau dia belajar dia nggak bisa sama sekali. Jadi saya simpulkan bahwa Tina ini orang yang malas dan penakut juga. Kenapa penakut? Sama seperti tokoh aku tadi. Dua-dua orang ini kan disidang sama gurunya. Jadi ketika ditanya-tanya sama gurunya, Tina juga takut. Lalu tokoh ketiga adalah Bu Ratna. Bu Ratna ini digambarkan sebagai sosok yang baik tapi tegas. Kenapa saya bilang tegas? Karena ketika Bu Ratna mengetahui bahwa tokoh aku dan Tina ini bekerja sama, jawaban mereka sama, Bu Ratna langsung memanggil mereka berdua, menyuruh semua teman-temannya satu kelas keluar semua, dan tokoh aku dan Tina ini ditanya-tanya, kenapa bisa sama, kenapa kamu nyontekin ini, kenapa kamu nyontek ke tokoh aku dan segala macam. Di situ Bu Ratna menunjukkan bahwa dia tegas, dia benar-benar pengen semuanya itu mengerjakan sendiri. Dan saya lupa di sini, saya harus menulis di sini harusnya dan baik. Yang saya bilang baik dan tegas, baiknya ini adalah di sosok ketika Bu Ratna ini
memberikan hukuman kepada keduanya. Hukuman yang diberikan itu sangat membangun menurut saya, karena nggak disuruh misalnya lari keliling lapangan, itu menurut saya tidak mendidik. Karena Bu Ratna ini guru bahasa Indonesia, dia memberikan tugas untuk uh, kamu ngarang, itu kan membuat otaknya mereka bekerja. Mungkin dari hukuman ini, misalnya Ina atau tokoh aku tiba-tiba bisa ngarang atau pintar ngarang gitu, itu kan jadi sesuatu yang berguna juga. Pertanyaan selanjutnya, insiden atau peristiwa apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Di sini saya jawab dengan tokoh aku yang ingin membantu Tina dalam ulangan yang berakhir dua-duanya diberi hukuman. Insiden yang terjadi yaitu si tokoh aku ini ingin memberikan contekan, sudah memberikan contekan kepada Tina, ternyata ketahuan dan akhirnya dua-duanya dihukum. Lalu pertanyaan selanjutnya, amanat atau pesan moral apa yang dapat dipetik dari insiden tersebut? Saya berpikiran bahwa jangan asal membantu orang, jangan saling membantu dalam keburukan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ketika kita mau membantu orang, sebaiknya kita tahu dulu kita membantu dalam hal apa, baikkah atau burukkah itu. Jadi jangan asal-asal bantu, misalnya diajak, ayo bantu aku, ayo rewangono aku, ayo mau aku. Kita harus tahu dulu kemana, mau ngapain kita harus tahu dulu. Bukan berarti kalau kita temenan sama dia, kita harus membantu semuanya tentang dia, mau itu baik mau buruk kita harus bantu. Ya enggak lah, kita bantu yang baik-baik. Karena kalau kita bantu yang buruk, dosanya kita juga, kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapanmu mengenai cerita tersebut? Tanggapanmu, kalau ditanya tanggapanmu berarti adalah tanggapanmu sendiri, bukan tanggapan orang lain, bukan kata-kata orang lain, kata-katamu sendiri. Di sini saya jawab, cerita di atas sangat inspiratif untuk seusia anak sekolah. Saya pernah ada di usia anak sekolah juga. Saya pernah merasakan dua-duanya. Saya pernah nyontekin teman, ketahuan. Saya juga pernah dicontekin teman dan juga ketahuan. Dan itu sama-sama nggak enak. Jadi menurut saya, saya menyadari, ini inspiratif sekali ya. Kenapa inspiratif untuk anak seusia sekolah, kata saya? Karena itu berhubungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari di sekolah. Karena kalian lebih banyak di sekolah, lebih banyak tentang contekan, lebih banyak mainan dan segala macam, kepek dan segala macam, itu pasti adalah makanan sehari-hari kalian. Saya tahu. Itulah kenapa cerita ini relate sama kalian, berhubungan dengan kalian. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah yang hendak disampaikan penulis dengan menceritakan insiden dalam sebuah teks inspiratif? Di sini kita langsung loncat ke penulis. Kenapa sih penulis ini penulis menulis cerita seperti ini? Kalau menurut saya, di jawaban saya bilang penulis ingin memberikan pesan pada pembaca bahwa tidak semua bantuan bersifat positif. Sama seperti yang saya katakan di awal, tidak semua hal itu boleh kita bantu. Kita harus memilih mana yang harus kita bantu, baikkah atau burukkah. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir, bagaimana perasaan pribadimu terhadap cerita pengalaman di atas? Ungkapkan rasa simpati, kepedulian, atau empatimu terhadap kejadian dalam cerita tersebut. Menurut saya, makanya di situ saya tulis secara pribadi, keinginan tokoh aku untuk membantu tidaklah salah. Menurut saya tidak salah, karena dia berniat baik. Tidak salah, hanya caranya saja yang salah. Caranya kurang tepat menurut saya. Kalau dia ingin membantu Tina, kenapa tidak